Terima kasih kepada Inggris yang memperkenalkanku pada sepak bola dan The Stone Roses, negara yang paling besar di daratan Britania Raya, pusat kerajaan yang pernah menguasai seperempat dunia. Itulah mengapa pengaruhnya secara budaya dan hukum sangat besar ke dunia. Di sini jugalah tempatnya perkembangan mesin dan teknologi yang mengubah hampir keseluruhan tatanan masyarakat. Dan sekarang telah menjadi pusat keuangan terbesar di dunia. Maka dari itu, tidak afdol jika DP Wiki tidak berjalan-jalan ke negara ini. Inggris berbatasan dengan Skotlandia di utara dan Wales di barat. Inggris secara internasional dikenal dengan sebutan England, salah satu dari 4 negara berdaulat yang bergabung membentuk monarki konstitusional bernama United Kingdom. Sedangkan Britania Raya adalah nama daratan tempat 3 negara yang berada di dalam naungan UK. Di mana Inggrislah yang paling luas daratannya, yakni 57% dari total keseluruhan daratan Britania Raya. Inggris telah dihuni sejak 780.000 tahun lalu oleh Homo antecessor. Hingga 11.000 tahun yang lalu, saat zaman es berakhir, manusia dari semenanjung Iberia berdatangan ke daratan Inggris. Lalu, mengembangkan pertanian menetap dan produksi senjata. Ini yang disebut zaman batu muda atau Neolitikum. Era berdirinya Stonehenge, struktur batu misterius. Masuk zaman perunggu akhir, masyarakat lebih maju lagi mengembangkan perdagangan maritim yang memasukkan banyak budaya, hingga tercampur mengembangkan bahasa Celtic. Di zaman besi, suku-suku dan peradaban di Inggris mulai membangun hubungan perdagangan dengan bangsa Romawi, hingga akhirnya Romawi menginvasi daratan Britania pada tahun 43 Masehi, yang juga membawa masuk pengaruh kuat kekristenan. Tahun 410, kekuatan Romawi mulai melemah. Daratan Britania termasuk Inggris akhirnya terbuka bagi suku-suku pagan dan tentara pelaut dari Eropa Barat Daya, terutama orang-orang Anglo-Saxon. Pendatang ini kemudian terpecah menjadi beberapa suku dan wilayah yang tumbuh di abad ke-7 dan menjadi kerajaan-kerajaan besar, seperti Northumbria, Mercia, Wessex, Anglia Timur, Essex, Kent, dan Sussex. Hingga akhirnya hampir semua takluk di bawah serangan Denmark. Yang tersisa hanyalah Wessex yang terus berkembang menjadi kerajaan yang kuat, lalu menggabungkan kekuatan politik dengan kerajaan-kerajaan kecil lainnya, yang kemudian disebut Kerajaan Inggris Bersatu. Kerajaan Bersatu ini kemudian ditaklukkan oleh Skandinavia pada akhir abad ke-10. Tahun 1042, Edward the Confessor berhasil meraih kembali Kerajaan Bersatu ini. Tahun 1066, pasukan Normandia di bawah pimpinan William Sang Penakluk alias William si Haramjada menaklukkan kembali kerajaan ini. Inilah cikal bakal negara Inggris. Penaklukan ini sekaligus menandai perubahan dalam budaya, terutama bahasa yang dipengaruhi Prancis. Makanya, William dikenal sebagai raja pertama Inggris. Jadi, akar silsilah kerajaan Inggris sesungguhnya berasal dari Prancis Utara. Henry kedua lalu mewarisi tahta dan dimulailah kekuasaan Wangsa Tudor turun-temurun ke generasi selanjutnya, seperti Richard pertama, Edward pertama, Edward ketiga, dan Henry kelima. Di periode ini banyak juga dibangun universitas-universitas seperti Universitas Oxford dan Cambridge. Sistem parlementer juga dimulai di era ini, tetapi tetap berada di bawah kekuasaan kerajaan. Di era Renaissance atau pencerahan, Inggris mengembangkan sastra, debat ilmiah, keterampilan angkatan laut, dan penjelajahan untuk membangun koloni. Di era ini pula lah konflik agama mulai mewarnai internal kerajaan. Henry ke-8 memisahkan diri dari persekutuan gereja Katolik dengan menetapkan raja adalah pemimpin tertinggi gereja Inggris. Tapi putrinya, Mary pertama, malah mendekatkan diri kepada gereja Katolik. Lalu penerusnya Elizabeth pertama, ratu terakhir dari Wangsa Tudor, kembali memisahkan diri dari persekutuan Katolik. Bahkan makin memperkuat gereja Inggris dengan membentuk tradisi kekristenan baru, yaitu Anglikan. Di masa kepemimpinan Charles pertama, konflik antara parlemen Inggris dan pihak kerajaan makin meruncing karena ada upaya untuk menghapus parlemen
oleh pihak kerajaan. Tahun 1653, konflik dimenangkan oleh parlemen Inggris. Tahun 1660, Raja Charles II naik dan melakukan restorasi Inggris, merombak konstitusi, dan menetapkan parlemen dan kerajaan harus memerintah bersama-sama. Tahun 1689, Deklarasi Hak 1689 disahkan, bahwa undang-undang hanya bisa dibuat oleh parlemen, dan raja tidak boleh memungut pajak dan menambah tentara tanpa persetujuan parlemen. Lalu pada tahun 1707 terjadi penggabungan kerajaan Inggris dan Skotlandia menjadi kerajaan Britania Raya. Era ini, Britania Raya makin berkembang dengan inovasi sains dan teknologi. Juga, cikal bakal imperium kekuasaan dengan koloni-koloni yang menyebar sampai ke seluruh dunia. Di Inggris, perkembangan ini memicu revolusi industri, di mana pertanian, manufaktur, teknik, dan pertambangan terindustrialisasi, didukung pembangunan jalan-jalan baru dan jaringan kereta api. Banyak warga pedesaan berpindah ke kota-kota tempat pabrik berdiri, seperti London, Manchester, dan Birmingham. London sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan pun berkembang menjadi kawasan metropolitan yang padat dan terbesar. Tahun 1939 hingga 1945, Perang Dunia Kedua pun pecah dan mengubah dunia. Banyak imperium dan negara-negara penjajah melemah, termasuk Inggris dan Britania Raya. Koloni-koloni Britania lepas dan berubah menjadi negara persemakmuran. Bahkan, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales diberikan devolusi atau punya pemerintahan sendiri dan kontrol tidak lagi terpusat di Britania Raya. Sementara Inggris justru tidak memiliki pemerintahan sendiri. Itulah mengapa orang sulit membedakan yang mana Inggris dan yang mana kerajaan Britania Raya. Sebagai yang terluas dibandingkan kerajaan lain, Inggris penyumbang terbesar bagi ekonomi kerajaan Britania Raya. PDB per kapitanya saja paling tinggi, urutan ke-18 di dunia. Pemimpin dalam industri kimia dan farmasi, industri senjata dan perangkat lunak, lalu pusat bisnis dan keuangan terbesar di dunia, dengan 100 dari 500 perusahaan terbesar di Eropa yang bermarkas di London. Serta, Bursa Efek London adalah bursa saham terbesar di Eropa. Karena tidak punya pemerintahan sendiri, orang Inggris menjadi kritis terhadap kekuasaan Britania Raya. Banyak gerakan sosial muncul. Yang paling ikonik adalah lagu band punk Sex Pistols yang berjudul God Save the Queen, yang mengolok-ngolok lagu kerajaan. Punk, subbudaya yang ditumbuhkan oleh pemuda-pemuda di kota-kota industri dan pelabuhan Inggris. Konon, adalah kepanjangan dari People United, Not Kingdom. Berkembang sejak revolusi industri yang kemudian mempengaruhi skema musik di seantero dunia. Bukan cuma punk, Inggris menjadi pionir untuk banyak genre. Dari metal sampai pop, dari era The Beatles sampai geng Britpop. Dan soal sepak bola, Liga Premier adalah liga utama sepak bola terbesar. Bahkan yang paling banyak menyumbang penonton dari semua Liga 1 di semua negara. Melahirkan subbudaya yang lainnya yang didorong para supporter, hooligan, dan casual. Tapi olahraga lokal mereka yang unik justru pertandingan tahunan menggulung keju. Untuk peselancar di dunia maya, berterima kasihlah pada ilmuwan Inggris yang telah melahirkan sistem World Wide Web alias WWW. Inggris juga banyak melahirkan ilmuwan top, Isaac Newton, Charles Darwin, hingga Stephen Hawking. Inggris juga kampungnya sastrawan besar sepanjang sejarah, William Shakespeare yang menyumbangkan puluhan ribu kata dalam karyanya yang kemudian semua dimasukkan ke dalam kamus bahasa Inggris. Meski begitu, bahasa Inggris kuno sebenarnya sudah hampir tidak lagi dituturkan. Bahasa Inggris yang kita kenal sekarang adalah gabungan bahasa Romawi, Prancis, Jerman, dan Celtic. Untuk aksen yang kita kenal dengan aksen British, sebenarnya bukan aksen Inggris. Itu adalah aksen yang banyak digunakan di lingkungan kerajaan. Di tingkat masyarakatnya banyak dialek dan aksen yang digunakan. Nah, bagi kamu yang ingin berwisata ke Inggris, berkunjunglah ke Big Ben atau habiskan waktu kamu di Cotswold. Dan jangan lupa ke Warwick Castle. Bisa berfoto di Abbey Road,
dan bertualang di Lake District National Park. Tak cuma yang bernuansa magis, hijau dan berbau abad pertengahan. Ada juga yang futuristik macam Eden Project, taman botani berkubah putih. Inggris memang unik, 59 juta jiwa populasinya lebih menyukai teh dibandingkan kopi. Well, wah, berkunjung ke Inggris emang sangat singkat ya, kalau hanya belasan menit saja dalam durasi video. Karena ada banyak lagi yang ingin aku tunjukkan. Tapi di lain waktu saja ya, kita akan berkeliling lagi di negara ini. Hope to see you soon.